Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di pelajaran IPS. Selamat pagi anak-anak kelas 9 dan 9A 99B. Alhamdulillah kita bisa melakukan pelajaran lagi meskipun dengan menggunakan video ya, lewat video. Karena apa? Karena ini masa pandemi. Semoga pandemi ini segera berlalu, segera berakhir dari negara kita ya, amin. Agar apa? Kita bisa segera bertatap muka seperti biasa ya. Tapi untuk itu sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa agar nanti diberi kemudahan dalam menerima ilmu. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Semuanya sudah buat modul ya. Modul ini, modul kelas 9 ya. Kalau sudah punya, coba dibuka, silakan dibuka. Bab 1 yaitu halaman 4 mengenai interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Ya, negara-negara Asia dan benua lainnya. Kalau dulu di kelas 8 kalian juga pernah mempelajari materi interaksi antar ruang, tapi kalau dulu di kelas 8 itu adalah interaksi antar ruang negara-negara ASEAN, negara-negara ASEAN. Tapi kalau di kelas 9 saat ini kalian akan mempelajari interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Ya, lebih luas lagi. Ya, di antara materi kelas 7, 8, 9 itu pasti ada keterkaitan, ada kesinambungannya. Kalau di kelas 7 interaksi antar ruang di negara Indonesia, kelas 8 ASEAN, kalau kelas 9 yaitu benua. Indonesia ada di benua Asia ya. Benua itu ada 5 ya. Benua itu ada 5. Ya, diingat 1E 5, 1E 4A, maaf 1E 4A. E itu Eropa, A itu Amerika, 4A-nya A Amerika, Asia, Australia, Afrika. Kita di benua mana? Indonesia itu. Kita di benua Asia. Ya, lanjut. Lihat buku kalian, ada A, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kalau kita membahas letak itu pasti ada letak dan luas. Ada letak itu pasti ada kondisi. Ya, letak itu ada letak astronomis, ada letak geografis, ada kondisi geografis. Kondisi geografis itu meliputi kondisi fisik dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Ya, nanti akan kita bahas. Coba lihat buku kalian langsung. Di sana ada letak geografis. Kalau kita membahas letak geografis, apa itu letak geografis? Dulu pernah kita bahas. Letak geografis adalah, kita flashback ya. Kita flashback, letak geografis adalah letak suatu daerah menurut kenyataannya di permukaan bumi dilihat dengan daerah lainnya, ya, atau dilihat dari daerah lainnya. Nah, selain letak geografis juga ada letak astronomis yang ada derajat-derajatnya itu. Dilihat di buku kalian itu ya, di buku ini. Ini ada letak astronomis ya, ada derajatnya ini. Ini ada letak astronomis. Ingat lagi, apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu daerah menurut koordinat garis lintang dan garis bujur. Itu kenapa kok ada derajatnya, ada hitungannya? Karena ada garis lintang dan garis bujur atau biasa dikenal dengan garis khayalan ya. Lanjut. Kondisi fisik wilayah Asia ya. Kondisi fisik wilayah benua Asia. Kalau kita membahas kondisi fisik, itu pasti ada kondisi atau letak geologis. Apa itu letak geologis, anak-anak? Letak geologis adalah letak suatu daerah menurut struktur batuannya. Ya, letak suatu daerah menurut struktur batuannya. Itu diingat-ingat. Contoh kalau di daerah kita Kebun Harjo, kondisi geologisnya apa? Kondisi geologisnya dataran rendah. Di sana ada apa? Dataran rendah itu pertanian dan lain sebagainya. Kondisi geologis di Sale bagaimana? Tergantung sale mana. Kalau sale tahunan sana yaitu pegunungan, itu kondisi geologis. Itu kondisi sekitarnya. Ya, kondisi sekitarnya itu apa ya?
Seperti itu kondisi geologis. Nanti kalau ada yang belum dipahami ya terkait materi yang Bapak terangkan, tolong besok ditanyakan atau langsung ditanyakan kepada apa, dicatat saja, nanti dikasihkan ke guru jaga atau guru piket, dikasihkan nanti biar dikasihkan ke Pak Dain, atau kalau ketemu Pak Dain secara langsung bisa langsung ditanyakan ya. Pak Dain di sini hanya menerangkan sekilas-sekilas saja ya. Kalau menerangkan semuanya nggak mungkin selesai ya, karena waktu kita mepet ya, Dan yang ke B ada kondisi iklim benua Asia. Kondisi iklim benua Asia ya. Kondisi iklim benua Asia itu ada banyak sekali, karena di benua Asia itu ada beberapa negara. Kalau di Indonesia, contohnya Indonesia kan Asia juga. Kalau di Indonesia iklimnya tropis. Beda dengan di Jepang sana. Jepang itu juga benua Asia, beda dengan di Jepang. Jepang itu iklimnya apa? Jepang itu subtropis, memiliki 4 musim. Kalau kita tropis hanya memiliki 2 musim, panas dan hujan. Ya, untuk lebih lanjutnya bisa kalian baca nanti di buku kalian. Apabila belum dipahami ya sama, ditanyakan ya. Kalau kita membahas iklim, ada iklim tropis seperti di negara kita, Indonesia. Ada iklim subtropis. Ciri-cirinya bisa kalian lihat sendiri itu. Ya, ada 4 musim. Ada iklim sedang, ada iklim kutub, ada iklim kontinental. Kalau iklim kontinental adalah iklim yang ada di daerah gurun. Ya, iklim kontinental adalah iklim yang ada di daerah gurun atau di pedalaman benua ya. Biasanya iklimnya agak lebih ekstrim ya. Ada iklim gurun, yakni iklim yang berciri perubahan suhu selalu berubah dengan cepat ya. Biasanya ada di wilayah timur tengah ya, kadang-kadang ada badai dan lain sebagainya ya. Lanjut ya, ada potensi sumber daya alam benua Asia. Nanti tolong dibaca ya, karena kalau diterangkan semuanya nggak akan selesai ya. Nanti tolong dibaca, Bapak hanya menerangkan sekilas saja ya. Tolong nanti dibaca. Kalau ada yang belum dipahami nanti ditanyakan dengan dicatat ya, biar kasihkan ke Bapak Ibu guru jaga, nanti dikasihkan ke Bapak ya. Ada potensi sumber daya alam benua Asia. Kalau kita membahas potensi sumber daya alam, pasti di sana ada hasil sumber daya alam atau komoditas alam di negara Asia. Contoh sumber daya alam Indonesia itu apa? Indonesia itu sumber daya alamnya apa? Ada tambang minyak, tambang batu bara dan lain sebagainya. Sumber daya alam di Indonesia itu ada apa aja? Ada laut ya. Ada laut, ada hutan. Laut itu, di dalam laut ada sumber daya alam apa aja? Di dalam laut ada ikan. Ya, ada ikan, terumbu karang, rumput laut dan lain sebagainya. Ada hutan, sumber daya hutan. Di dalam hutan itu ada apa aja? Ada banyak sekali, ada hewan, pohon-pohon dan lain sebagainya. Ingatkan lagi ya, sumber daya alam itu dibagi menjadi banyak sekali. Salah satunya kalau perairan itu adalah terestris atau akuatik. Kalau sumber daya alam perairan itu terestris apa akuatik? Ya, kalau sumber daya alam yang berada di perairan itu berarti akuatik. Kalau sumber daya alam yang berada di daratan itu berarti terestris. Seperti hutan, sapi, kerbau itu adalah terestris karena berada di daratan. Kalau di lautan itu dinamakan akuatik, contohnya ikan, terumbu karang, kerang-kerangan dan lain sebagainya ya. Nanti dibaca ya. Itu wajib hukumnya dibaca. Karena pelajaran IPS tanpa kalian membaca pasti akan susah dipahami ya. Nah, itu sekian dari Pak Dain ya. Sebelum selesai kalian saya kasih tugas, tujuannya untuk apa? Agar kalian belajar. Utamanya dalam pelajaran itu adalah membaca ya. Tolong buka
modul kalian halaman 40 ya. Halaman 40. Halaman 40 tolong dibuka. Tolong untuk pilihan ganda itu dikerjakan. Dikerjakannya nanti di kertas ya, nanti di kertas. Tolong kasih nama dan kelas. Ya, nanti di kertas. Setelah itu ada pertemuan yang akan datang atau hari-hari tertentu bisa dikumpulkan pada Bapak Ibu guru yang jaga atau yang piket ya, atau bisa dikumpulkan ke Mas Saat ya. Halaman 40 yang pilihan ganda tolong dikerjakan ya, 1 sampai 20 itu tugasnya. Itu dikerjakan. Yang pondok dikerjakan di pondok, yang di rumah dikerjakan di rumah. Sekian dari Pak Dain. Apabila ada yang belum kalian pahami, saya ulangi lagi, bisa ditanyakan lewat tulisan. Tulis saja, kasihkan ke Bapak Ibu guru yang jaga, atau pada waktu ketemu Pak Dain ditanyakan ya. Tuh, sekian. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.